Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, Maths with Razali. Pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang integral. Jadi integral itu tentunya bagian dari matematik yang topik integral ini secara khusus dibahas dalam cabang matematik yang dinamakan kalkulus. Integral adalah kebalikan dari diferensial. Kita telah banyak membahas topik tentang diferensial atau turunan pada beberapa video kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan melihat apa itu integral. Jadi kita mulai. Integration is the reverse process of differentiation. Jadi integral itu adalah proses kebalikan daripada turunan. Jadi kalau in differentiation, di dalam turunan ya, suatu fungsi asal, kita punya suatu fungsi asal y sama dengan fx diberikan, lalu pertanyaannya adalah berapa turunannya. Jadi dalam turunan kita dikasih fungsi y, lalu diminta mencari dy dx. Seperti ini misalnya. For instance, sebagai contoh, kita diberikan fungsi asal y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x ditambah c, di mana c adalah katakanlah sembarang bilangan atau sembarang konstanta. Maka di dalam topik turunan, berapa turunannya atau dy dx-nya berapa? Kita sudah bahas ini di video sebelumnya, bisa dilihat bahwa turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, turunan dari 3x pangkat 2 adalah 6x, turunan 2x 2, dan turunan dari sembarang konstan adalah 0. Kan begitu. Jadi di dalam turunan kita diberi fungsi asal fungsi y, lalu diminta mencari dy dx. Nah, sekarang working in reverse, kita kerja dengan kebalikannya. Jika sekarang justru yang diberikan kepada kita fungsi turunannya. Fungsi turunannya diketahui, tapi kita tidak mengetahui fungsi asalnya. Katakanlah kita diberi tahu ada satu fungsi itu turunannya dy dx adalah 3x kuadrat tambah 6x tambah 2. Lalu kita mau mencari tahu dari mana fungsi turunan ini berasal. Apa fungsi asalnya? What is the original function of this dy dx? Jadi dari mana dia datang? Maka ini kita lakukan dengan mengintegralkan fungsi turunan ini. Nah, jadi fungsi turunan atau dy dx ini kita integralkan untuk mendapatkan fungsi asal. Jadi kalau kita integralkan, maka dia tentu fungsi turunan ini diperoleh dari fungsi asal y sama dengan x pangkat 3 tambah 3x kuadrat tambah 2x tambah konstanta c. Karena jika ini diturunkan akan ke sini. Nah, sebagai contoh lagi. Misalkan diberikan dy dx fungsi turunan, nilainya berapa? 11x pangkat 10 ditambah cosinus x ditambah e pangkat x. Carilah fungsi asalnya. Ini fungsi asal y-nya apa? Kalau dy dx seperti ini. Oke, sekarang kita jawab. Kita tahu bahwa kalau fungsi yang x pangkat 10 itu pasti berasal dari fungsi x pangkat 11. Karena x pangkat 11 kalau diturunkan menjadi 11x pangkat 10. Nah, kemudian sinus. Sinus itu adalah turunan, cosinus itu adalah turunan dari sin. Berarti ini asalnya dari sinus dan e pangkat x turunan dari e pangkat x. Jadi fungsi asalnya adalah x pangkat 11 ditambah sin x ditambah e pangkat x ditambah sembarang konstanta c. Nah, ini yang dinamakan dengan konstanta integral. Jadi kita diberikan fungsi turunan, lalu diminta mencari fungsi asal. Nah, proses di mana kita diberikan fungsi turunan dy dx dan mencari fungsi asal, itu proses kebalikan dari turunan itulah yang dinamakan dengan anti turunan atau dikatakan dengan nama integral. Kita sedikit kembali lagi kepada soal tadi ya, yaitu fungsi dy dx 11x pangkat 10 ditambah cos x tambah e pangkat x ya. Oke, sekarang kenapa fungsi asalnya ini adalah x pangkat 11 ditambah sin x ditambah e pangkat x ditambah konstanta c. Ini because atau 11 sebab x pangkat 11 itu kalau kita turunkan menjadi 11x pangkat 10. Ini dia. Kemudian sinus x ketika diturunkan menjadi cosinus x ini. Dan kemudian e pangkat x turunannya tetap e pangkat x. Nah, silakan bagi kita untuk melihat materi-materi ini pada video saya yang terkait dengan diferensial atau turunan di playlistnya cukup. Nah, kemudian konstanta c, turunan setiap konstanta adalah 0. Demikian ya. Nah, sekarang kita akan lihat, lanjutkan lagi.
So we can schematically draw the connection between differentiation and integration as follows. Jadi kita bisa secara skematik atau dalam bentuk diagram membuat hubungan antara turunan dan integral itu seperti ini. Ini fungsi asal, ini fungsi turunannya. Jadi jika kita diberikan fungsi asal dan kita tidak tahu ini kita nggak tahu ini, ya, maka untuk mendapatkan dari fungsi asal ke turunan, kita prosesnya apa? Turunan namanya, differentiate. Kita turunkan x pangkat 3 turunannya 3x kuadrat, ya, 2x turun 3x kuadrat turunannya 6x, 2x turunannya 2 dan konstanta turunannya 0. 0 tidak itu di sini. Nah, jadi dari fungsi asal ke sini diturunkan. Tetapi jika kita diberikan ini dan ini saya tutup, artinya ini kita tidak tahu, lalu ini yang mau dicari di sini, diberikan fungsi turunan, apa fungsi asalnya? Maka dari fungsi turunan d dx ini untuk mendapatkan fungsi asalnya, prosesnya kita namakan integralkan. Jadi lihat, antara turunan dan integral adalah dua proses yang saling reverse, saling berbolak-balik satu dan lainnya. Jadi jika kita tahu d dx untuk mendapatkan y-nya, integralkan. Baik, contoh yang kedua tadi, nah seperti ini, fungsi asal dan fungsi turunan. Kita turunkan. Dan jika kita mengetahui fungsi turunannya dan mau mencari fungsi asalnya, dari fungsi turunan ini kita integralkan untuk mendapatkan ini. Demikian. Nah, kemudian sekarang di sini saya akan tunjukkan example and exercise, ya, contoh dan latihan using table of basic differentiation formula. Jadi menggunakan table rumus turunan yang dasar. Di sini saya buat 12 buah saja dulu, ya. Ini nomor 1 sampai 12, ada 12 case. Kemudian ini fungsi y-nya, ini y-nya. Kemudian di sini kalau y-nya ini, fungsi asalnya ini d dx ya, ini turunannya. Oke. Nah, lalu ini contohnya. Mari kita perhatikan satu-satu. Dan saya sarankan untuk menonton dan mempelajari video saya yang terkait dengan turunan, yaitu bisa ditengok pada atau dilihat di playlistnya. Kita lihat nomor 1. Misalkan kita punya fungsi y, fungsi asal y sama dengan c atau konstan, maka turunannya adalah 0. Kalau fungsi kita x, turunan x adalah, kalau diturunkan, jadi dari kiri ke kanan ini differentiate, dari sini ke sini kita differentiate. Nah, ketika kita turunkan, turunan x adalah 1. Nah, sekarang kalau fungsi turunannya itu d dx-nya sama dengan 1, maka ketika kita ke kiri, kita integratekan 1, integralnya adalah x. Demikian. Nomor berikutnya, ini sama dengan ya. Kemudian nomor 3, kalau kita punya fungsi y sama dengan x pangkat n, maka turunannya apa? Kalau kita ke kanan mencari turunan dari y sama dengan x pangkat n, turunannya adalah n kali x pangkat n min 1. Dan sebaliknya, jika dari kanan, yaitu jika ini adalah d dx n kali x pangkat n min 1, kita mau mencari fungsi asalnya, ke kiri kita integralkan. Nah, ini ke kanan diturunkan, dari kanan ke kiri diintegralkan. Jadi integral dari ini adalah x pangkat n. Dan seterusnya. Kalau y sama dengan e pangkat x, turunannya d dx-nya e pangkat x. Tetapi jika d dx-nya e pangkat x, maka y-nya adalah tetap e pangkat x. Kita ingat fungsi ln, logaritma ln, yaitu ln x. Kalau kita div maksudnya diturunkan, turunan ln x adalah 1 per x. Oleh karenanya, ketika fungsi dy dx sama dengan 1 per x diintegralkan, dia akan kembali menjadi logaritma ln x. Nah, dan seterusnya hingga fungsi yang ke-12. Kita lihat kalau log x dengan basis a, turunannya 1 per x dan a, dan ini kalau diintegralkan balik ke sini. Sin diturunkan, d dx-nya adalah cos, maka cos diintegralkan sinus. Cos kalau diturunkan jadi minus sinus, dan negatif sin x diintegralkan menjadi cos. Turunan tangent x, kalau y sama dengan tan x, maka tan adalah secant kuadrat. Lihat di turunan yang saya sudah bahas videonya dalam kaitannya dengan trigonometri. Dan secant kuadrat diintegralkan ke sini menjadi tan x. Secant kalau diturunkan jadi secant kali tan, dan secant kali tan diintegralkan menjadi secant. Nah, ini proses bolak-balik seperti itu. Baik, kita akan tengok di kolom yang ketiga. Saya berikan 3 saja example. Find y when dy dx is given below. Jadi, berapa y-nya? Tunjukkan fungsi asalnya. Carilah fungsi asalnya kalau fungsi turunannya d dx-nya seperti ini. Kita lihat nomor 1. Ada fungsi turunan. Ada fungsi yang turunannya adalah 1 per x ditambah cosinus x. Jadi fungsi itu apa? Kita lihat kalau 1 per x di sini,
Mana 1/x tadi? 1/x kan ini. Nah, turunannya dx-nya 1/x, maka kalau diintegralkan untuk mendapatkan fungsi asal kita integralkan 1/x jadi apa? Ln x. Jadi ini kebalikannya adalah ln x. Opposite prosesnya seperti itu. Kalau dia dx-nya cos, ini cos, lihat di dx, maka fungsi asalnya adalah sinus. Nah, gitu. Kan demikian. Yang kedua, second quadrat, turunannya second quadrat. Tengok di fungsi turunan, second quadrat itu ini nomor 9. Maka kalau kita cari fungsi asalnya berasal dari tan x. Sebab tan x kalau diturunkan menjadi second quadrat. Kemudian e pangkat x. E pangkat x tetap tidak berubah. Berarti dikurang e pangkat x. Ini fungsi asalnya apa? Oh sorry, nomor 3. Cosecant kuadrat dikurang sin x. Lihat cosecant kuadrat. Cosecant kuadrat di mana? Sini ada min ya. Oke. Jadi karena di sini positif, sini minus, ya ini dikalikan aja minus lagi di sini. Jadi ini cosecant kuadrat ya. Kalau kotangan kuadrat turunannya cosecant kuadrat, maka cosecant kuadrat integralnya kotangan kuadrat, tapi ini diminuskan. Berarti ini jawabannya sini min kotangan x. Sin x nih, apa yang integralnya, apa yang fungsinya sin? Sin itu kalau diturunkan jadi apa? Diintegralkan jadi cos. Nah, ini min sin, ini min sin ya. Jadi di sini kalau gitu akan menjadi apa? Plus berlawan tanda. Nah, demikian. Dan di sini perlu kita tambahkan satu konstanta namanya c ditambah c ditambah dengan c. Sebab konstanta ini c adalah bilangan yang ketika kita turunkan akan menjadi 0. Demikian ya. Baik, ini adalah konsep bagaimana hubungan interchange berbolak-baliknya antara turunan dan integral. Turunkan ke arah baliknya, integralkan. Sekarang kita akan lanjut dengan memperkenalkan integral dengan menggunakan simbol. Nah, the symbol of integral. So we use integral symbol. Jadi ini adalah simbol integral untuk menyatakan integral dari fungsi fx ya. Ini seperti huruf S yang panjang. The elongated S letter. Jadi huruf S yang agak panjang seperti ini. Jadi kalau kita mau punya fungsi asal, fungsi original fx, lalu kita mau mengintegralkannya, kita tulis seperti ini. Ya, ini integral fx dx. Nah, setiap integral fungsi apapun, ya misalnya fungsi asalnya ini mau diintegralkan, maka kita tulis dengan simbol integral dan diakhiri dengan dx. Tidak harus dx, bisa dy, bisa dt, dan seterusnya. Di sini karena fungsinya x, maka di sini dx. Kalau di sini yang diintegralkan fungsi y, fy, maka di sini dy. Kalau yang diintegralkan f kurung t, fungsi t, maka di sini dikali dt. Jadi di sini menunjukkan x ini adalah this letter means which variable to integrate. Jadi variabel apa yang akan diintegralkan. Ini fungsi yang diintegralkan. Ini adalah simbol integralnya. Baik. Contoh, mari kita lihat contoh. Integrate function fx x cube with respect to x. Coba integralkan fx pada x pangkat 3 terhadap x. Maka kita nulisnya seperti ini. Integral fx-nya x pangkat 3 terhadap x. Nah, oke. Sekarang contoh lagi. Misalnya, integralkanlah 3st ditambah w kuadrat. Ini fungsinya ada 3 huruf, s, t, dan w. Lalu ditegalkan terhadap variabel t. Maka kita tulis integral dari fungsi ini terhadap t berarti dt. Maka walaupun di sini ada s, ada w, ada t, maka variabel yang kita integralkan adalah t. Sedangkan s dan w tidak kita anggap sebagai variabel, tetapi kita pandang saja sebagai konstanta. Kita lanjutkan. Jadi, in general, we can write. Jadi, secara umum kita dapat menulis seperti ini. Kalau kalian atau kita mau mencari fungsi asal fx, sedangkan kita tahu turunannya itu f aksen x, ya, f prime x, maka fx is obtained by integrating f prime x with respect to x. Jadi kita integralkan turunan ini terhadap x. Baik. Misalnya kita diberi dy dx, karena sebenarnya dy dx dan f aksen x itu adalah hal yang sama saja, karena penulisan simbol saja yang berbeda. Lalu untuk mendapatkan y-nya, ya dy dx itu kita integralkan terhadap x. Ini untuk mencari y, sedangkan kita tahu dy dx. Ini untuk mencari fx, sementara kita mengetahui turunannya itu f aksen x. Saya akan berikan dua simbol ini dengan bergantian untuk
terbiasa menggunakan simbol seperti ini. Kita lihat lagi sekarang. Example. Find fx when. Nah, carilah fx kalau turunannya ini. Maka untuk mendapatkan ini, fx kita integralkan turunan itu. Berarti fx sebenarnya integral dari f prime x with respect to x. Jadi, kalau ini kita integralkan, ini dia. Nah, ini tadi, coba kita pikirkan. Fungsi apa yang kalau kita turunkan 2x? Ini kan pakai 1. Berarti pasti dia berasal dari x pangkat 2. Nah, karena ini kalau diturunkan kan jadi 2x. Nah, kalau x pangkat ini, 5x pangkat 4. X pangkat 4 itu pasti asalnya pasti turunan dari x pangkat 5. Karena pangkat 5 kalau diturunkan menjadi apa? 5x pangkat 4. Nah, ini dia. Kemudian, selanjutnya, 1 per x tadi, apa itu? Fungsi 1 per x itu berasal dari, ingat tadi apa? Itu berasal dari tabel kita di sini. Di sini. Ya, kalau 1 per x itu, kalau diintegralkan jadi ln x. Oleh karenanya, 1 per x itu adalah ln x. Kemudian 7. Fungsi apa yang kalau diintegralkan menjadi 7? Fungsi apa yang turunannya 7? Gitu saja. Fungsi yang kalau diturunkan jadi 7, fungsi itulah 7x. Nanti terakhir ditambah dengan c. Karena c itu angka bisa 4, bisa 5, bisa 10. Dan semua bilangan kalau diturunkan menjadi 0. Ini sebenarnya tidak ada angka, tapi kita boleh tulis tambah 0. Semua terakhir tambah 0, maka ini harus kita tulis dalam jawaban integral. Itu yang dinamakan dengan konstanta integral. Oke. Contoh berikutnya. Jadi ini jawabannya. Example, find an initial function y when its derivative is dy dx seperti ini. Carilah fungsi asal y ketika turunannya diketahui dy dx seperti ini. Mari kita jawab. Y seperti mana di sini adalah diperoleh dengan mengintegralkan dy dx. Dy dx saya tahu. Jadi y sama dengan integral dy dx with respect to x. Jadi y sama dengan integral dy dx tadi apa? Ini. E pangkat x tambah secant kuadrat. Kita kembali ke tabel pertama. E pangkat x. Integral dari e pangkat x. Kalau dy dx e pangkat x kan ini. Maka integralnya tetap e pangkat x. Nah, kita tulis ini e pangkat x. Kan begitu. Kemudian secant kuadrat. Kita tengok di sini secant kuadrat. Secant kuadrat menjadi tangent atau tangan. Maka ini ditambah tan x ditambah konstanta c. Oleh karenanya, y boleh juga saya buat di sini y kurang x bukan berarti y kali x, tapi y fungsi x yaitu e pangkat x ditambah tan x ditambah konstanta c. Nah, demikian ya. Ini mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Sekarang saya akan mengajak Anda lebih jauh untuk memahami integral, dan di sini saya munculkan tabel yang memuat ada 17 sampai 26 ya, 26 buah tabel rumus dasar integral. Nah, ini sebenarnya kenapa saya dapat 26 ini? Ini kembali lagi karena ini kita bangun dari pelajaran turunan seperti itu ya. Karena ini e pangkat ini misalnya sin diintegralkan jadi min cos, dan min cos kalau diturunkan menjadi sinus. Jadi ini semua sebenarnya kita sudah peroleh sebab kita sudah belajar turunan. Dan di dalam turunan kita sudah punya rumus-rumus turunan, kan begitu. Sinus kalau diturunkan jadi apa? Cos. Oleh karena itu integral cos adalah sinus. Itu ya. Dulu kita sudah belajar kalau y sama dengan tan x, turunan tan dari kanan ke kiri kita turunkan. Gini kan. Dari kanan ke kiri kita turunkan. Artinya sama seperti skema yang telah saya terangkan sebelumnya. Nah, ini dia ya skema. Dari ini kiri integral ini kita turunkan ini sedikit berbeda ya, sebentar. Nah, ini yang penting dia saling berproses berkebalikan saja. Sin kalau diturunkan jadi cos. Oleh karena itu integral cos adalah sinus. Nah, ini ada 26 rumus. Coba diperhatikan. Nomor 1, K itu konstan. Jadi kalau K itu ganti 5, integral 5 dx, 5x. Kalau K-nya 10, integral 10 dx jadi 10x tambah C. Semuanya nanti ditambah C ya. Nah, oke. Ini yang paling penting. Integral x pangkat n. N itu semua bilangan kecuali min 1 adalah x pangkat n tambah 1 dibagi n tambah 1. Nah, ini 17 rumus. 26 rumus. Dan sekarang saya akan membawa beberapa buah contoh di sini, di mana
Ini ada soal integral yang akan kita selesaikan dengan menggunakan ini saja dulu. Rumus-rumus dasar. 26 rumus dasar ini. Ya, ini. Baik. Kemudian ini. Kita lihat dulu ya. Pelan-pelan. Kita hafalkan. Ini. Ya. Baik. Sekarang kita mulai. Ini dia. Oke, bagaimana kita menyelesaikan latihan integral seperti ini? Nomor 1 ada berapa ini? Ini ada exercise ya. Exercise. Saya kira baik, tak apa-apa. Exercise ini saya berikan. Nah, seperti ini. Berapa integral dari fungsi 4 ditambah 2 secant kuadrat ditambah 4 per x? Berapa jawabannya? Ini integral 4 adalah 4x. Karena 4 itu konstan. Menggunakan rumus nomor 1. Kx gitu. Kemudian secant kuadrat. Secant kuadrat tadi ini nomor 9. Integral secant kuadrat tan. Berarti 2 secant kuadrat adalah berarti ditambah 2 kali tangan x. Nah, kemudian yang ini 4 per x. Di dalam rumus tidak ada 4 per x, tapi boleh tulis 4 per x itu 4 dikali 1 per x. Oke. Kita tahu kalau 1 per x integralnya adalah ln x. Maka 4 kali 1 per x, jadi 4 kali ln x ditambah 4 ln x ditambah konstanta c. Nah, demikian ya. Seperti itu. Kita ambil lagi contoh lain. Bagaimana? Kita lihat yang ini sekarang, yang B. Ini B. Ya, kita punya soal begini. E pangkat X tadi tetap E pangkat X. Bagaimana dengan 3 per 2X kurang 1? Kalau 3 per X ini lihat bagian ini 3 per 2X kurang 1 ini sama dengan yang mana? Nomor 20. Ini A per BX tambah C. Jadi yang menjadi A-nya adalah yang atas 3. Yang menjadi B, ingat B koefisien X ya. Berarti B-nya 2, C-nya negatif 1. Integralnya apa? Ini. Integralnya A per B. Berarti A per B berarti 3 per 2. Dikali ln AX tambah B. Ini AX tambah B-nya. Jadi ini jawabannya adalah dengan menggunakan rumus 20 ditambah 3 per 2 ln 2X kurang 1. Nah. Kemudian ditambah lagi kotangan. Mana kotangan? Kita tengok di sini pelan-pelan. Ya, ini tabel ya. Lalu di buku kalkulus ada ratusan rumus sebenarnya. Kot, mana kotangan? 14. Integral kotangan apa? Ln dari nilai mutlak sin X. Ya, ini karena sin bisa negatif ya, sedangkan ln itu logaritma yang tidak mengizinkan nilai yang negatif. Karena logaritma dari negatif adalah undefined atau tak terdefinisi. Berarti yang terakhir, kotangan ini adalah ln dari sinus X. Nah, demikian ya. Kita lihat lagi nomor berikutnya. C. 8 pangkat X ditambah secant X kali tan X. Kita tengok di sini, 8 pangkat X itu sesuai dengan yang mana? 8 itu konstanta, bukan E pangkat X ya. Ini A pangkat X. A itu bilangan. Jadi yang cocok dengannya adalah nomor 6. A pangkat X. Berarti A-nya berapa? A-nya 8. Apa integralnya? A pangkat X dibagi ln A. Berarti 8 pangkat X dibagi ln A. A-nya tidak 8. Maka ini integralnya adalah 8 pangkat X dibagi ln 8. Kan begitu. Kemudian, secant X kali tan X. Mana dia secant kali tan? Secant kali tan nomor 11. Secant X kali tan X integralnya adalah tangan X. Maka bagian ini ditambah tan X ditambah terakhir C. Demikian. Ya. Kemudian kita lihat yang D. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. D ini fungsi biasa. 10x kuadrat. Mana? Nomor 2.
untuk fungsi pangkat, fungsi polinomial, ini adalah rumus integral paling penting. 10 ya udah ini aja ini ya. Ini 10 nomor 3. K-nya 10, N-nya 2. Ini menjadi boleh seperti ini. Ini jadi gini. Kalau X pangkat N berarti pangkatnya ditambah 1 dibagi N tambah 1. Lihat ini pangkatnya N tambah 1. Yang bawah juga N tambah 1. Nah, berarti bagian ini 10 tetap konstanta 10. X pangkat berapa? Pangkat 2 kan ini N-nya. Kan dia harus ditambah 1. Ini 2 tambah 1. Berarti 3 per, sama ya. 2 tambah 1, 3 juga. Ya, demikian. Ditambah 3 per X kuadrat. Nah, ini. Ini, perhatikan. Di sini yang ada 1 per X. Nggak ada 1 per X kuadrat. Maka ketika X-nya di bawah, kita tidak bisa langsung menggunakan rumus ini. Tetapi kita harus kembalikan ke rumus nomor 2 dengan menaikkan pangkatnya. Apa yang kita lakukan? Bahwa 3 per X kuadrat itu bisa ditulis menjadi 3X pangkat minus 2. Ya. 3X pangkat min 2 berarti pangkat N-nya min 2 yang ini. Ya, berarti X pangkat N tambah 1 per N tambah 1. Berarti ini jawabannya 3 kali X pangkat min 2 tambah 1. Berapa? Min 2 tambah 1 per min 2 tambah 1. Nah, berarti 3X pangkat min 1 dibagi min 1. 3 dibagi min 1 apa? Ya, min 3. X pangkat min 1. Berarti bagian ini integralnya adalah nih. Jadi ditulis di sini. Ini jadi kurang ya. Dikurang, ini dia. Dikurang apa nih bagian ini? Nih. Dikurang dengan 3X pangkat min 1. Lalu yang ini, di rumus ini tidak ada akar. Tetapi ingat bahwa akar itu tiada lain adalah apa? Yang namanya akar. Apa di sini? Akar ya, saya tulis di sini. Akar X pangkat 3 itu kan sama dengan X pangkat 1/3. Jadi akar itu adalah pangkat pecahan. Berarti dengan kembali menggunakan rumus nomor 2 ini, tambahkan 1. Pangkatnya 1/3 tambah 1. Ayo. Berarti X pangkat 1/3 tambah 1 per 1/3 tambah 1. Berapa ini? X pangkat 4/3 ya. Dibagi 4/3. Dan ini kita balik bawahnya menjadi 3/4. X pangkat 4/3. Maka bagian terakhir ini adalah sama dengan ini. Maka bagian terakhir ini kita tulis menjadi ditambah 3/4 X pangkat 4/3. Nah, demikian. Kemudian, bagaimana dengan yang ini misalnya? Nah, ini sebenarnya harus ada kurung ya, ini semua dikasih kurung gitu. Nah, ini. Bagaimana dengan ini? Sama saja, walaupun pangkatnya negatif 2,5, tambahkan 1 saja. Nah, saya akan tuliskan menjadi ini, X pangkat berapa? Berapa min 2,5 ditambah 1? Yaitu min 1,5 dibagi min 1,5. Ini sama selalu. Ini berapa? Tambah 1. Min 4 tambah 1, minus 3. Bukan min 5 ya. Dibagi min 3. Ditambah 3/2 tambah 1 berarti berapa? 5/2. X pangkat 5/2 dibagi. Ditambah konstanta C. Lalu berikutnya Anda sederhanakan. Nah, kemudian kita lanjut yang F. Ini tidak boleh kita perlakukan misalnya. Sekali kita mengintegralkan ini ya. Soal ini. Nomor F ini. Integral X kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 dx. Lalu kita berpikir untuk menjawabnya, ini kan tambah 1. X pangkat 3 per, sama ya, 3. Nih, sama. Dikali ini tambah 1. X pangkat 4/4. X pangkat 6/6. Ditambah C. Ini salah. Kita tidak bisa mengintegralkan seperti itu. Yang kita lakukan adalah, kita harus mengalihkan dulu ke dalam. Dibuka kurungnya dulu menjadi X pangkat 5, pangkat 2 pangkat 3, ditambah X pangkat 7 dx. Nah, dari sini baru kita bisa bekerja dengan menggunakan rumus nomor 2 ini. Rumus paling populer dan paling sering muncul, rumus integral pangkat. Yaitu X pangkat 6 dibagi 6, ditambah X pangkat 8/8 ditambah C. Berarti bagian F ini bagian ini, jawabannya adalah ini. Ini jawabannya. Kita jawabnya di sini saja. X pangkat 6
per 6 tambah X pangkat 8 per 8. Nanti terakhir tambah ini. Ini kan tidak ada pangkat berarti 1. Nah, berarti ditambah 3X pangkat 1 tambah 1, 2 per tambah terakhir jangan lupa C. Baik, demikian. Kita lanjutkan dengan contoh lainnya. Ini akan saya bahas semuanya saja. Yang H, ini yang G. Bagaimana dengan ini? Jangan juga memperlakukannya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Kita integralkan ini sendiri-sendiri tidak benar. Maka ini pengintegralan soal G, X pangkat 3 ditambah X pangkat 7 dikurang 2 dibagi X pangkat 4 dx. Ini kita harus lakukan dengan cara diapakan ini dibagi dulu, ini begini. Jadi ini begini jadi apa? X pangkat min 1 ya. Ditambah nih, kurangkan pangkatnya. Dikurang 2 per X pangkat 4 dx. Nah, X pangkat min 1 itu kan 1 per X. Ditambah X pangkat 3 dikurang 2. Nah, ini naikkan ke atas. X pangkat min 4. Nah, kita kembali lihat X pangkat min 1 tadi. Kita ingat apa rumusnya? X pangkat min 1 atau 1 per X adalah ln X integral. Jadi ini integralnya ln X. Ini tambah 1 dibagi yang sama dikurang 2 tambah 1 min 4 tambah 1 min 3 dibagi min 3 tambah C. Ini minus dengan minus jadi apa? Plus. Jadilah dia ln X ditambah 1 per 4 X pangkat 4 ditambah 2 per 3 X pangkat min 3 ditambah konstanta C. Nah, demikian. Soal berikutnya yaitu H. Bagaimana kita memperlakukan soal H, 1H ini? Kita perhatikan di sini. Baik, ini 5X kurang 6, tapi pangkatnya lebih tinggi di luar kurung 20. Ini kalau kita buka kurung tentu proses yang sangat panjang dan rumit. Maka kita tidak memilih dengan cara demikian. Yang kita lakukan adalah melihat adakah dari 26 rumus di sini yang mencocoki soal ini. Mari kita tengok. Ini 5X kurang 6. Atau saya tulis ulang sini ya. 5X kurang 6 pangkat 20 ditambah E pangkat 3X kurang 2 ditambah 1 per 9 ditambah ya nih X kuadrat dx. Oke, cukup panjang. Kita lihat ini. Baik, yang ini. Mana yang pas? Tentu kalau kita tengok satu-satu ke bawah ini yang mendekati adalah ini. AX tambah B pangkat N. Bukankah ini AX tambah B, N. N-nya berapa? 20. Berarti kalau pangkatnya 20, berarti ini lihat nih. Menjadi, ini rumusnya. AX tambah B, pangkat N tambah 1 per A kali N tambah 1. Maka dengan menggunakan rumus nomor 20, rumus nomor 19 ini, kita akan dapat ini A, ini B, ini N. Maka jawabannya menjadi, lihat ini, 5X kurang 6, pangkat N tambah 1, N-nya 20. 20 tambah 1, 21 per A. Nih. A ya A tadi 5. Dikali N tambah 1. Ya 20 tambah 1. Ditambah, ini udah selesai. E pangkat 3X kurang 2. Nah, ini kalau E pangkat yang demikian gimana? Ini tidak nomor 1, karena di sini pangkatnya tunggal X saja. Berarti kita cari nomor 21. E pangkat AX tambah B. Kan begitu. E pangkat ini AX tambah B-nya. Ini menjadi AX tambah B. A-nya 3, B-nya minus 2. Maka hasilnya dengan menggunakan 21, 1 per A, E pangkat AX tambah B. Yang menjadi A-nya adalah 3. Berarti 1 per A berarti 1 per A. 1 per 3, E pangkat 3X kurang 2. Kita lihat yang ini sekarang. Yang terakhir. 1 per 9 tambah X kuadrat. Di mana itu? Kalau kita tengok yang mana di sini. Ada tidak? Sepertinya nomor 18. Di sini dx tidak ada apa-apa berarti 1. A kuadrat tambah X kuadrat. Oke. 9. Bisakah 9 kita tulis menjadi, ini kan menjadi 1 per 9 itu jadi berapa? A kuadrat. A-nya 3 ya. Tambah X kuadrat. Nah, ini kan sudah bentuk yang sama dengan nomor 18. Ini dia. Berarti A-nya 3, bukan 9 ya. Jawabannya apa nomor 18? 1 per A. Jadi 1 per 3, bukan 1 per 9. Dikali tan inverse X per A. X per 3. Berarti ini integralnya adalah
ditambah 1/3 tan inverse dari X per 3. Oke, maaf ini agak berantakan ini ya pekerjaannya. Nah, kalau kita tulis ulang lah ya. Ini 21. Berapa itu 21 kali 5? 21 kali 5 adalah 105. Berarti jawabannya 5X kurang 6 pangkat 21 per 105 ditambah 1/3 E pangkat 3X kurang 2 ditambah 1/3 tan inverse. Ini bukan pangkat min 1, tapi inverse. X per 3 ditambah konstanta C. Nah, ini adalah jawaban dari soal nih. Kalau kita integralkan soal ini adalah jawabannya. Baik ya. Demikian sampai yang H sudah kita kerjakan. Kemudian kita lanjut soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 2. Bagaimana soal nomor 2 ini? Nah, kembali lagi sama. Ini ada tidak dirumus? Sepertinya ada. E pangkat AX tambah B. Nah, ini AX tambah B. Tetapi B-nya 0 ya. A-nya, berapa nih A-nya? A-nya 2. Berarti ini jawabannya adalah 3. Oh, sorry. Ini udah 3. Tapi di sini kan jadi seper. Ya, seper A. Seper A. A-nya jadi 2. Berarti 3 dikali 1/2 E pangkat 2X. Selesai. Lalu kemudian ini tidak ada. Nah, ini sekarang yang nomor 2A ini, bagian suku terakhir ini, sin X dibagi cos kuadrat, itu tidak ada di sini. Sama sekali tidak ada. Apa yang kita lakukan sekarang? Jadi terkadang soal seperti ini, kita tidak bisa berharap. Tidak bisa terlalu berharap harus ada muncul di sini. Yang kita lakukan adalah modifikasikan dulu. Apa itu sin per cos kuadrat? Coba kita ubah. Karena ini tidak ada di sini. Ya, nggak bisa diselesaikan. Kita tulislah menjadi sin X per cos X dikali 1 cos X. Kan begitu. Sin per cos itu apa? Menurut trigonometri, sin per cos itu adalah tan. 1 cos itu apa? 1 cos itulah secant. Berarti tan X dikali secant X dx. Jadi artinya, soal ini, sin X per cos kuadrat itu sama dengan tan X dikali secant X. Nah, oleh karenanya kita cek lagi. Tan X dikali secant X adakah di sini? Tan X dikali secant X, mana? Nomor berapa ya? Ini. Tan kali secant atau secant kali tan. Secant X kali tan X adalah tangan X. Oleh karenanya, integral ini tiada lain adalah tan X. Nah, demikian. Oleh karenanya, bagian yang terakhir ini jawabannya adalah tangan X ditambah C. Ya. Nah, sekarang ini modifikasi kecil. Nah, kemudian ini juga tidak ada di bawah. Setiap X kuadrat X pangkat 3 ketika dia dipenyebut, naikkan, ubah menjadi pangkat negatif, menjadi 2X pangkat min 2. Nah, ini cos kuadrat tadi apa? Kalau 1 per cos itu adalah secant, 1 cos kuadrat adalah secant kuadrat. Nah, ini kita selesaikan dengan cara biasa. Ini kan nomor 1, nomor 2, pangkat N. Berarti pangkatnya ditambah 1 per N tambah 1. Berarti 2 kali X pangkat min 2 tambah 1, min 1. Ya, ditambah. Secant kuadrat apa? Tengok di sini, adakah secant kuadrat? Ya, nomor 9, jawabannya tangan X. Secant kuadrat adalah tan X. Berarti saya sepertinya salah. Tidak mungkin ini nomor 9 dengan nomor 11 itu ada 2 jawaban. Ini salah ini. Ya, saya perbaiki. Baik, tadi saya keliru karena tidak mungkin 2 fungsi yang berbeda nomor 9 dan nomor 11 ini, 2 fungsi yang berbeda menghasilkan jawaban yang sama. Ini sudah benar. Berarti ini jawabannya saya perbaiki. Ini integral secant X kali tan X adalah bukan tan X tapi apa? Secant X ya. Yang benar adalah secant X. Baik. Oleh karenanya secant X kali tan X seperti mana tadi sini? Ini jawabannya bukan tan tapi ini adalah secant X. Oleh karenanya ini tadi jawabannya, ini jawabannya ini ya. Ini saya coret, ini adalah ditambah,
hapus saja. Ini yang benar adalah secant X ditambah dengan C. Baik. Kemudian yang ini tadi sudah. Ini secant kuadrat. Kita tengok adakah secant kuadrat sini. Secant kuadrat ini adalah tan. Berarti di sini jawabannya tan X ditambah cosθ C. Nah, demikian ya. Nah, Anda dapat melakukan soal C dan D dengan cara memodifikasi karena tidak ada yang pas di sini. Maka kalian harus mengubah sedikit dengan mungkin ini dikali masuk, jadinya apa? Kalau ini dikalikan menjadi integral ya. Masih integral ya. Cosecant kuadrat X ditambah cosecant kuadrat X kali tan kuadrat X dx. Nah, perhatikan bahwa yang namanya ini, bagian ini pun masih belum ada. Tapi kalau ini saya rasa sudah ada di tabel. Cosecant kuadrat. Adakah cosecant kuadrat di sini? Ini nomor 25. Ya. Jadi di sini kalau di sini A nomor 10, tepatnya 10 karena di sini X saja. Tapi kalau di sini ada AX tambah B berarti pakai 25. Ini adalah minus kotangan X. Nah, baik. Sekarang bagian yang ini. Bagian yang satunya lagi. Apa itu jawabannya? Cosecant kuadrat. Jadi integral cosecant kuadrat X ditambah cosecant kuadrat X dikali tan kuadrat ya, X dx. Bagian ini kan tidak ada. Coba pikirkan cosecant itu apa? 1 per sin. Berarti cosecant kuadrat 1 per sin kuadrat. Tan kuadrat itu apa? Tan itu kan sin per cos. Berarti sin kuadrat per cos kuadrat. Nah, ini kebetulan bisa dicoret menjadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini adalah sama dengan 1 per cos kuadrat. Dan 1 per cos kuadrat tadi apa? 1 per cos kuadrat itu adalah secant kuadrat X. Jadi ini tiada lain. Bisa ditulis menjadi integral cosecant kuadrat X ditambah ini sebenarnya adalah secant kuadrat. Nah, demikian dx. Jadi cosecant kuadrat tadi apa? Kalau kita tengok di tabel, cosecant kuadrat adalah min kotangan, maka ini jawabannya min kotangan X, dan secant kuadrat kita tahu adalah tan X tambah terakhir konstanta C. Nah, demikian ya pembahasan kita. Bagian D silakan Anda ini dibagi ini dibagi ini diubah jadi apa? Ini secant diubah jadi 1 per sin, 1 per cos, nanti dicoret dengan ini jadinya apa? Kemudian dikembalikan ke rumus dasar yang 26 itu. Nah, sebagai penutup saya akan tampilkan lagi di sini bagian ini. Saya rasa ini sudah selesai atau belum? Ya, demikian. Ya, ini dia. Ya, ada ini 17 dan ini. Baik. Demikian. Ini video cukup panjang kali ini. Kita akan lanjutkan kepada bagian yang kedua, insya Allah pada sesi berikutnya. Semoga bermanfaat pemaparan saya tentang dasar integral ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.